Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Wicaksono. Saya adalah dosen tetap pada program studi Teknik Rekayasa Mesin di Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantaraan. Pada video kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam rangka unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam bidang pengajaran, saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu praktek gambar teknik dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh oleh taruna-taruni di program studi S1 Teknik Rekayasa Mesin Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantaraan. Mata kuliah praktek gambar teknik bertujuan untuk membahas perencanaan desain manufaktur yang berhubungan dengan penerbangan. Nah, pembahasannya mencakup tentang membuat sketsa 2 dimensi, 3 dimensi, serta simulasi manufaktur. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini berupa yang pertama praktek langsung, yang kedua adalah studi kasus, yang ketiga adalah project based learning. Selanjutnya untuk masalah penilaian, untuk kehadiran siswa-siswi atau taruna-taruni itu diberikan beban sebesar 5%. Kemudian sikap keaktifan itu akan diberikan beban 10%. Kemudian ada tugas juga, nanti tugas untuk bobotnya 25%. Kemudian yang terakhir adalah base learning, itu UTS sama UAS-nya. Masing-masing adalah 25%. Nah, pertama, mata kuliah yang saya ajar adalah praktek gambar teknik. Nah, mungkin teman-teman asing ya dengan praktek gambar teknik. Kira-kira penting nggak untuk kita belajar praktek gambar teknik kalau untuk semua? Apa pentingnya kira-kira masnya? Kenapa kita harus belajar tentang praktek gambar teknik ini? Terus? Apalagi kira-kira? Ya, satu-satu saja. Mungkin untuk saya sendiri, saya juga kan kebetulan sekarang lagi sedang mengikuti riset produktif. Nah, untuk apa yang ada sekarang itu berupa alat prototype tentang alat katrol untuk membuat sawit. Oh ya. Nah, untuk mengetahui gimana gambaran cara kerja tersebut, kami diberi buat desain prototype itu. Ya. Jadi biar tahu sistemnya gimana, nanti gimana gambarannya setelah jadi. Diperlukan gambar teknik untuk mengetahui prototype apa saja terjadi. Oke, bagus ya. Jadi intinya kalau kita kenapa mesti belajar gambar teknik? Kalau kalian tahu kedokteran, ya enggak? Dia itu punya bahasa sendiri untuk bicara dengan apoteker. Oke, jadi dia nulis gini, mungkin orang lain yang bukan kedokteran nggak tahu ya, ini tulisannya apa. Tapi kalau apoteker tahu, oh ini tulisannya kayak gini. Sama kita teknik. Teknik belajar gambar teknik supaya kita juga punya percakapan sendiri. Sama mekanik, sama bengkel atau yang lainnya. Nah, ini adalah kita menyamakan persepsi atau komunikasi kita dengan teknik-teknik yang lain gitu ya. Terus, nanti kita akan belajar tentang SolidWorks. Jadi sebenarnya banyak untuk aplikasi gambar teknik, ada AutoCAD, kemudian kalau kalian mungkin awam ya untuk SolidWorks mungkin taunya Photoshop, Canva kayak gitu ya. Tapi kalau di teknik itu ada Corel, apa itu namanya AutoCAD, terus SolidCam. Tapi saya akan mengajarkan tentang SolidWorks di sini. Kenapa sih kita belajar tentang SolidWorks? Apa sih definisi? Apa sih fungsinya di sini? Nah, yang pertama, definisi dari SolidWorks itu memiliki software 3 macam dalam satu aplikasi yang dikembangkan oleh Dassault System di sini. Yang pertama adalah SolidCam, kemudian ada SolidCAD, ada SolidCAE. Ada yang pernah dengar 3 aplikasi ini? CAD, CAM, CAE itu? Aplikasi ini biasanya digunakan untuk sistem mechanical engineering ya, bukan sipil. Ya sipil ada, cuman sipil itu biasanya digunakan menggunakan AutoCAD. Tapi kalau mechanical engineering itu kita gunakan SolidWorks. Nah, kita udah beberapa kerjasama dengan perusahaan. Kemarin praktisi mengajar juga sempat kita kolaborasi sama 4 perusahaan yang berbeda. Mereka menggunakan aplikasi ini. Jadi kita kembangkan untuk aplikasi kedepannya menggunakan SolidWorks. Jadi kalau untuk praktisi mengajar kemarin kita kolaborasi dengan Astra Autopart, kemudian ada yang pembuatan drone, ada yang pesawat terbang di Lion itu kita kerjasama. Dia menggunakan softwarenya ini semua. Makanya kita yang awalnya kita menggunakan SolidCam, kita gunakan SolidWorks untuk menyesuaikan pasar yang ada di saat ini. Nah, fungsi SolidWorks tadi kan ada CAD, CAM, sama CAE. Nah, CAD itu adalah Computer Aided Design atau aplikasi yang berfungsi untuk proses menggambar gitu ya.
Ini bisa menggunakan 3 dimensi atau bisa dikonvert menjadi 2 dimensi. Nah, terus yang selanjutnya adalah CAM atau Computer Aided Manufacture. Ini gambar yang tadi, ini kita bisa simulasikan ke turning. Kita misal ada gambar, kita pengen mensimulasikan, kita potong, kita bisa menggunakan aplikasi itu. Kemudian kita pengen motong-motong menggunakan software yang dilaksanakan bisa menggunakan ini. Jadi ini nanti di-convert atau digabungkan sama software. Kalau kalian mungkin awam ya sama milling, tapi kalau 3D printing pernah dengar? 3D printing? Nah, ini bisa digabungkan dengan 3D printing. Jadi kita gambar 3D menggunakan aplikasi Solid ini, kemudian nanti dicetak menggunakan 3D printing. Nah, 3D printing atau bahasa lainnya printer 3 dimensi gitu ya. Atau kalau kalian punya software lainnya atau mesin lainnya banyak, ada CNC, terus ada milling itu yang motong gerak sendiri itu. Mesin CNC juga sama kayak 3D printing, cuman bahannya bakunya kotak, terus nanti dipotong sendiri-sendiri menggunakan mesin itu. Kalau 3 dimensi itu plastik, nanti naik ke atas itu jadi benda. Tapi kalau CNC atau turning ini bentuknya kotak dulu, kita punya bahannya dulu, terus kemudian dipotong-potong menjadi sebuah alat yang kita mau. Terus yang selanjutnya adalah CAE atau Computer Aided Engineering. Jadi softwarenya ini juga bisa mensimulasikan misalkan motion analysis. Jadi kita bisa mensimulasikan gerak gitu ya. Jadi kalau semisal kita punya mobil, kita mau flow analisis juga bisa. Oh, ini ternyata tidak ergonomis. Oh, harus ditipiskan lagi atau ditebalkan lagi. Nah, itu kita menggunakan aplikasi yang ini. Oke. Jadi satu aplikasi itu sudah mencakup 3 spesimen atau 3 device di sini. Bisa struktur, analisis atau computer aided design, computer aided manufacture, sama computer aided engineering. Jadi kalau kalian mau mensimulasikan apa, misal ini, sebelum membuat kayak gini, membuat meja, kita simulasikan dulu. Oh, ini bisa mampu berapa kilo untuk dinaiki. Oh, kalau semisal dinaiki ini patah, berarti kita desain ulang gitu ya. Jadi programnya ini bisa mensimulasikan nanti benturan drone juga bisa, terus benda ini kita naiki nanti patah atau enggak nanti akan terlihat di aplikasi ini. Jadi kita tidak mengeluarkan biaya terlalu mahal untuk membuat bahan sebelum kita simulasikan dulu. Jadi banyak dari kakak tingkat kalian juga kemarin membuat sebuah drone atau manufaktur, itu dibuat dengan desainnya dulu, kemudian dicetak menggunakan 3 dimensi sebelum diterbangkan. Dia tahu nanti, oh kalau ketinggian ini, kalau semisal terjadi crash atau nabrak pohon, dia tahu, oh dia nanti akan patahnya di lokasi sini, atau dia akan rusak di bagian apa. Nah, makanya sebelum membuat manufaktur, biasanya teknik mesin itu membuat analisisnya terlebih dahulu, atau simulasinya terlebih dahulu, supaya tidak membuang bahan yang terlalu banyak. Ibaratkan membuat meja ini, nah kita tahu ini mejanya ini kira-kira tipis, tapi mau tak gunakan untuk laptop dan lain-lain, kira-kira nanti kuat enggak itu? Nah, kita analisis dulu menggunakan program itu. Nanti kalau kuat ya nanti kita bisa dibuat. Kalau tidak kuat ya jangan dibuat kan gitu ya. Diperbaiki dulu baru nanti kita buat kan gitu. Terus ada kan softwarenya banyak ini. Ada SolidWorks, ada AutoCAD, ada Fusion 360 dan lain-lainnya. Kenapa saya memilih SolidWorks di sini? Ini ada fitur namanya Smart Dimension. Jadi Smart Dimension itu memudahkan kita untuk membuat sebuah part-part kayak gini. Misalkan saya akan berikan contoh membuat ini garis asal gini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau di aplikasi lain dia harus ngepasin atau masin, oh ini harus gini. Tapi kalau di SolidWorks ini ada namanya Smart Dimension. Oh, ini bisa kita perbaiki, misal ukurannya 40, kita buat 40 di sini. Terus gini, ukurannya harusnya 100, kita buat 100. Nah, dia akan menyesuaikan otomatis di situ. Nah, terus di sini juga bisa untuk membuat 3D. Nah, langsung membuat 3D kayak gini bisa. Nah,
Oke, jadi enaknya membuat spesimen kalau kalian punya ide-ide bisa dibuat menggunakan ini. Mau membuat meja atau yang lainnya bisa. Oke ya. Terus nanti gambarnya kayak gini, terus kalau kita mau kasihkan ke bengkel atau ke mana itu dikasihkannya yang kayak gini ya. Jadi bukan kayak gini. Jadi ada detailnya, ada ukurannya. Terus ada ini lubangnya apa. Nanti kalau di gambar teknik itu ada namanya apa itu namanya proyeksi juga. Oh ini proyeksi atas, proyeksi kanan, kiri, tampak atas, tampak bawah, tampak itu terlihat di situ. Kemudian ada fitur desain tree. Apa itu maksudnya desain tree? Jadi kita punya historis di sini. Misal kita membuat sebuah jack ini, ya. Atau awalnya kan buatnya kayak gini. Nah, sering melihat kayak gini. Kalau komponen-komponen gini. Nah ini kan dibuat satu persatu nih, satu persatu. Terus misal kita ada kesalahan di sini. Oh ini ada kesalahan Pak. Oh ini kita bisa edit di sini. Oh ini misalkan kurang panjang ini. Nah ini ada tree historis namanya. Nah ini kan nyala ini. Oh historisnya yang sini pembuatannya dari sini. Nanti bisa kita edit itu. Misal kurang panjang atau kurang pendek, kita bisa edit fitur ini. Terus kita panjangkan di sini. Ini edit. Kemudian kita panjangkan. Misal, nah dia akan menjadi panjang kayak gini. Enak ya aplikasinya. Nah, terus di save. Mana save-nya? Ya, nanti akan langsung berubah di sini. Nah. Jadi penting sekali kalau kalian suka gambar atau suka membuat yang neko-neko atau punya 3D printing di rumah. Penting kalian punya aplikasi ini ya. Jadi buat apapun nanti bisa. Nah, di sini. Kalau kalian ke ruangan saya itu ada pesawat, itu juga pembuatannya dari sini, terus dari 3D dicetak terus dilapisin. Kemarin juga sempat untuk apa ya, kalian tahu KRTI kemarin ada KRTI, nah kontes robot terbang Indonesia ya. Jadi kemarin kebetulan ada mahasiswa kalian atau mahasiswa STTKD itu yang kebetulan menang lomba KRTI dan dia tanpa skripsi sudah bisa lolos untuk kuliah. Jadi ada beberapa yang kemarin lulus tanpa skripsi ya, karena menang lomba kayak gitu. Buat kayak gini terus dilombakan terus menang juara 1, 2 atau 3 dia akan mendapatkan itu bonus untuk tanpa skripsi kalau dia STTKD ya. Jadi kemarin ada 5 orang yang dia tanpa skripsi, padahal masih semester 3. Jadi nggak usah repot-repot mikir skripsi yang lainnya. Nanti ada surat keterangan dari kampus bahwa dia lulus tanpa harus mengerjakan skripsi. Nah, karena dia memenangkan lomba PIMNAS ini. Atau kamu buat judul aja bisa. Oke. Banyak sekali kalau kalian mau mengembangkan teknologi ini. Nah, terus ada properties manager kalau di SolidWorks. Jadi apa itu properties manager? Jadi kalau di sini di SolidWorks itu ada namanya properties manager di sini. Jadi kita bisa mensimulasikan apapun material yang kalian buat di sini. Jadi materialnya nanti bisa diedit. Nah, ini kan banyak sekali nih. Oh, saya pengen membuat besi. Nah, ini materialnya tinggal dipilih. Oh, materialnya apa di sini? Alloy atau steel atau aluminium. Nah, itu ada bisa di situ. Kayu di sini juga ada. Banyak zinc, iron, wood, rubber. Jadi kalau kalian mau membuat casing atau membuat apa, silahkan dipilih aja materialnya kayak gimana. Terus kita simulasikan. Semisal kita banting atau berikan tekanan yang tinggi, nanti efeknya apa nanti akan terlihat di gambar sini. Kalau kalian apa itu namanya tahu uji tabrak mobil-mobil itu, nah dia sebelum uji tabrak langsung dia akan simulasikan menggunakan ini terlebih dahulu. Jadi tahu oh nanti titik patahnya akan di mana, dia akan disimulasikan di sini. Jadi nggak langsung mobil baru langsung kalian uji tabrak. Nah itu ya rugi nanti perusahaannya. Jadi menggunakan aplikasi kayak gini dulu. Terus pesawat terbang juga, pesawat terbang itu nanti kalau ketinggian berapa atau dengan kecepatan berapa dia akan patah di mana. Dia nanti akan terlihat di aplikasi ini. Jadi ada crack-nya di sebelah sini, patahnya di sebelah sini. Nah itu akan terlihat juga. Nah, untuk aplikasi SolidWorks, jadi
pentingnya kita untuk menginstal terlebih dahulu. Jadi awalnya kita install, ada yang 2020 ke atas, ada yang masih karena laptopnya tidak support ya kita gunakan 2000 ke bawah. Cara untuk menggunakannya, yang pertama file, kemudian pilih new. Nah, kemudian ada beberapa fitur di sini. Ada part, ada assembly, sama ada drawing. Jadi fiturnya SolidWorks ada part, assembly, kalau drawing. Kalau part ini membuat satu komponen 3 dimensi. Oke ya. Jadi satu komponen kemudian di save. Kemudian assembly ini adalah menggabungkan sebuah komponennya tadi. Semisalkan kita punya meja ini. Oh, meja ini ada komponen kakinya. Kemudian ada alasnya untuk kayunya. Kemudian kita buatnya satu-satu dulu. Oh, kayunya dulu, kakinya dulu. Kemudian nanti di save, kemudian pilih kakinya. Kakinya apa itu? Atasnya, kemudian di save, kemudian disatukan menggunakan assembly. Jadi kalau membuat part itu harus satu-satu. Sama kayak ini tadi. Nah, ini partnya satu-satu ini. Ini partnya sendiri, ini partnya sendiri, ini partnya sendiri, kemudian ini disatukan menjadi satu. Gitu ya. Misalkan yang coklat ini, oh ini partnya di sebelah sini, oh partnya cuma kayak gini bentuknya. Nah. Terus nanti kalau udah selesai kita gabungkan jadi satu di sini. Gampang ya kayaknya. Nah, terus ada drawing, ini membuat gambar 2 dimensi. Yang awalnya gambarnya 3 dimensi tadi, kalau kita mau kasih ke tukang, itu kan harus ada ukurannya. Oh, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita convert ke drawing ini. Jadi pembaca itu enak, oh ini ukurannya segini. Nah, itu fungsinya kita harus belajar gambar teknik mesin. Supaya kita juga tahu, oh bahasa teknik itu kayak gini, gambar-gambar banyak ukuran-ukuran. Nah, fitur selanjutnya, ini ada namanya fitur sketch, wellman, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi nih. Kalau mau ditampilkan semua, di sini ada evaluate, nah ada sketch, markup, kemudian ada simulasi. Nah, evaluate ini ada markup, setup, assembly. Nah, ini banyak untuk fitur-fiturnya. Nah, saya tampilkan untuk yang awal dulu. Awal itu kita harus belajar atau tahu namanya fitur sama sketch di sini. Kalau sketch ini untuk membuat sketsa atau gambar 2 dimensi yang akan menjadi dasar kalian untuk permodelan 3 dimensi. Jadi kalau kalian pengen menggambar 3 dimensi, kalian juga harus tahu sketsanya terlebih dahulu kayak gimana. Misalkan ini, kalian mau menggambar apa kira-kira? Pensil? Papan tulis, berarti papan tulis sih kotak ini ya. Nah, ini ukurannya misal 50 kali 70. Nah, ukurannya kan begini nih. Terus kita buat 3D extrude. Nah, tebalnya berapa? Misal 5. Nah, langsung jadi kayak gini. Nah, nanti kalau untuk warna tinggal nanti kita diwarnain, mau putih atau kuning atau apa bisa. Nah, ini misal putih atau biru atau yang lainnya. Oke ya. Jadi nanti bisa disimulasikan. Terus ini kalau semisal kena pukulan Pak, pecah apa enggak? Nanti bisa disimulasikan menggunakan aplikasi ini. Atau jatuh dari ketinggian berapa meter, itu bisa disimulasikan menggunakan aplikasi ini juga. Terus selanjutnya. Nah, ini kan banyak fiturnya. Ada membuat garis atau line. Kalau di apa itu namanya? Di keyboard nanti silahkan pencet L bisa. Kemudian rectangle, oh berarti pencet R juga bisa, Ctrl R gitu bisa. Terus kemudian ada fitur ini untuk membuat sebuah 3 dimensinya. Jadi macam-macam. Kalau kalian mau membuat yang kayak papan tulis tadi, kita gunakan extrude boss. Kalau kita mau membuat roda, biasanya kita menggunakan revolved boss ini atau memutar sketch ya untuk membentuk 3 dimensi. Kemudian pengen membuat extrude cut berarti untuk melubangi. Misalkan ini tadi. Kita punya papan tulis ini. Kita mau melubangi di bagian sini, tengahnya sini. Kita tinggal kasih ini aja lubang, terus extrude cut. Nah, dia akan berlubang. Sini. Enak ya?
Jadi mau membuat apapun bisa, holders dan yang lainnya banyak mainan-mainan di dekat perpustakaan itu yang dicetak menggunakan ini. Kemudian ini fitur manager desain tree atau historis di gambarnya. Tadi kalau misal ada kesalahan, nanti kita tidak hapus tapi kita perbaiki di daerah sini. Oke ya. Terus ini sama terus fungsi dari mouse. Jadi mouse-nya ini juga ada fungsinya masing-masing. Mouse-nya itu ada 3 pencet ya. Ada ini yang kanan, ini untuk memilih sebuah objek. Kemudian yang kanan yang kiri tadi untuk memilih sebuah objek. Kemudian yang kanan untuk membuat contents atau menunya. Kemudian yang tengah ini ada scrollnya, ini untuk zoom in, zoom out. Kemudian kalau tengahnya dipencet, dia untuk berrotasi. Misalkan ini, kita punya ini. Kalau kita pencet scrollnya atau kita scroll maju mundur, dia akan zoom in sama zoom out. Kalau kita pencet scrollnya, terus kita putar, nah dia akan berputar kayak gini. Terus kalau kita pengen buka komponen yang ini buatnya kayak gimana sih Pak? Nah ini tinggal open part. Oh partnya bentuknya kayak gini. Jadi part-part kecil akan dibuat kayak gitu, terus digabungkan di assembly tadi. Nggak sulit ya kira-kira? Kalian tertarik untuk belajar ini? Nah, terus ada lagi fungsi dari kombinasi mouse dan keyboard ya. Jadi kalau anak teknik itu harus menggunakan mouse sama keyboardnya harus balance. Kita kalau menggunakan kontrol 1 misal, dia akan tampilan atas. Kontrol 2 dia tampilan belakang. Ini saya berikan contoh nih. Saya pengen lihat kontrol 1. Oh, dia tampilannya tampilan atas kayak gini. Kontrol 2, nah dia tampilan yang belakang. Kontrol 3 dia tampak dari sampingnya. Kontrol 4-nya dia akan tampak dari samping yang sebelah sininya. Kalau isometri atau 3 dimensinya kita bisa gunakan ini juga bisa. Nah, saya pengen lihat kontrol 3 dimensinya Pak, bentuknya kayak gimana? Oh kayak gini. Nggak sulit ya? Nah. Mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kira-kira ada yang mengganjal atau ingin ditanyakan atau pengen praktek langsung kan gitu lah ya. Kalau proyek untuk UAS biasanya yang S1 saya minta untuk membuat proyek ini sampai bergerak. Jadi ini sampai digerakkan. Jadi simulasinya sampai bergerak. Misalkan lengan robot dia harus bisa sampai bergerak. Terus membuat drone dia harus bisa sampai bergerak. Nah itu semua untuk proyek akhirnya harus bisa sampai motion itu pergerakan yang kita buat. Kira-kira ada yang ditanyakan? Oh cara simulasinya. Saya tampilkan di YouTube aja ya. Karena cukup lama kalau untuk mensimulasikannya. Kamu mau simulasi apa kira-kira? Simulasi yang ringan dulu ya, statis, kursi atau yang lainnya. Nah misalkan ini. Ini yang dasar. Jadi kita pengen mensimulasikan ini kalau dikasih tekanan misal. Nah dia bentuknya akan berubah kayak gini. Misal dikasih tarikan, dia nanti bentuknya akan berubah kayak gini. Atau yang tabrak coba. Nah ini kan dikasih tekanan-tekanan atau ditarik, dia akan berubah bentuk. Atau aliran aja yang enak.
Nah, kita semisal membuat sebuah knalpot ini. Nah, dia akan disimulasikan terlebih dahulu untuk alirannya. Yang keluar dia akan bagaimana. Nah, ini misal membuat sebuah knalpot nih. Nah, dia alirannya akan dilihat di sini. Oh, biasanya kalau warnanya merah, ini letaknya panas di sini. Atau termalnya terlalu tinggi. Berarti ini harus dibuka lagi atau bagaimana. Terus yang biru ini, biasanya kan ada knalpot itu ya, knalpot ninja itu. Kenapa kalau dipegang nggak panas? Oh, ternyata termalnya kalau disimulasikan menggunakan SolidWorks, dia tidak terlalu panas. Jadi kalau dipegang nggak apa-apa. Oh, pojokan sini panas. Nanti bisa dilihat dari sini. Nah, alirannya kan kelihatan. Oh, ini alirannya normal. Oh, kalau sampai sini berarti ini yang panas. Oh, ini biasa. Gitu ya. Nanti juga sama, mobil juga sama. Kalau mobilnya terlalu pucuk gini, kalau dikasih udara gini, nanti mobilnya rusak atau alirannya akan ke atas, itu bisa terlihat di situ. Jadi ini simulasi sebuah pipa ya. Pipa dikasih gas panas. Oh, pas awal sini dia panas. Kemudian saat dia melaju ke sini, oh ternyata dia mengalami perubahan kalor. Oh, tidak terjadi panas. Sampai sini. Cuman di awal aja mungkin sama di akhir. Itu bisa terjadi. Salah satunya adalah nanti bahannya di sini apa. Kalau bahannya kita gunakan plastik ya nanti rusak. Atau kita bisa gunakan aluminium untuk itu, nanti bisa terlihat di sini. Oh, ini nanti nggak merah, berarti artinya tidak mengalami perubahan kalor di situ. Atau simulasi aliran mobil misal. Simulasi aerodinamis juga ada ini. Nah, nanti ini ketika dikasih goyangan gitu, kalau dia merah berarti artinya dia akan malangan patah. Kalau di sini berarti masih aman, hijau, aman, atau yang lainnya. Biasanya ada keterangannya juga di sebelah kanan atau kirinya itu. Itulah tadi video gambaran kinerja pembelajaran mata kuliah praktek gambar teknik S1 Teknik Rekayasa Mesin. Demikian video pernyataan diri dosen dalam rangka unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTTP dalam bidang pengajaran dalam proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai serta tim panitia Smart Sertifikasi Dosen tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi LL Dikti Wilayah 5, serta Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.